Hello guys, selamat pagi, atau sore dimanapun kalian menonton video saya. Nah guys, kembali lagi dari Vans. Nah, kalau sebelumnya kemarin saya habis ganti ban depan ya guys. Ban depan si Vario 160 dan sekarang Vario 160 saya jajan lagi guys. Nah, jajannya sekarang agak lebih mahal juga, yaitu ganti komstir. Yang saya ganti di nggak bengkel sini ya guys, nggak bengkel biasa, tapi sering saya di sini. Sebelumnya kan motor saya Supra juga sini kalau servis. Nah, ini letaknya ada di Jalan Kresek Raya dekat GLC atau Greenlight City guys. Kalau kalian pernah lewat, nah kalau ke sana itu arah ke Hipli ya guys. Hipli rel. Nah, kalau ke sana arah ke ABC atau ke GLC. Nah, ini tadi udah proses pembongkaran si bodi motor. Nah, bodi motor saya di dalam tuh guys. Nah, ini ban yang kemarin kita ganti dan sekarang lagi proses perakitan atau pemasangan komstir yang baru. Jadi untuk kalian yang belum tahu membongkar komstir kayak gimana ya, gini. Jadi dibuka dulu bodi depannya keseluruhan sampai stangnya juga tuh guys. Nah, terus dibuka komstirnya di tengah ini, diganti dengan komstir yang baru. Jadi komstir yang baru itu memang cukup lama ya dia, sekitar 1 jaman lah. Ini saya udah berjalan sekitar setengah jam. Jadi emang biayanya juga agak lebih mahal karena pembongkaran juga lebih lama gitu. Nah, nanti kita spill ya berapa biayanya yang harus kita keluarkan untuk ganti komstir dan hasilnya seperti apa. Nanti pas kita jalan kita coba lagi ya gitu. Oke, kita tunggu sampai habis ya guys. Dan ini adalah abangnya, dan ini toko bengkelnya. Saya lupa nama bengkel apa, tapi ini recommended sih, bagus sih, pelayanan juga bagus dan kokohnya juga yang punya cukup terbuka sih gitu. Nah, nanti saya sama ganti jok ya, jok saya kan rusak. Nah, ini saya udah beli barangnya, jadi nanti kita ganti sama ini kunci joknya ini saya udah rusak. Ini saya beli sendiri di online karena di sini nggak ada kata barang. Nah, barangnya kayak gini ya guys. Nah, kalau kita lihat di sini tuh nggak bisa buat kunci, rusak di dalam sini. Oke, kita tunggu sampai selesai aja ya. Nanti kita spill biaya dan hasilnya seperti apa. Sekarang sudah mulai masuk proses untuk pemasangan si ininya ya, si stangnya nih guys. Sudah masuk segitiganya, udah dipasang, dan ini sudah selesai memasang si komstirnya. Nah, komstirnya tuh udah dikencangin juga. Ini lagi dites, dia masih ada kekendoran atau gimana. Nah, abangnya sangat teliti ya guys ngerjainnya. Makanya di sini saya sebut ya recommended ya, walaupun bengkel biasa. Karena dulu zamannya motor saya Supra pun juga, sebelum Vario 160 ini saya di sini sih langganannya gitu. Jadi kalau kalian yang rumahnya sekitaran Semanan, Hipli, ABC, Ujung Aspal, Gondrong, Ketapang, jangan lupa mampir di sini sih. Itu namanya APM Motor ya, dekat sebelum GLC kalau dari rel atau Hipli depan. Ini udah mulai dipasang dan dikencangin lagi, dan prosesnya di sini sudah 40 menitan ya guys, ya sejam lah kata abangnya gitu. Nah, abangnya ini recommended banget sih kalau di sini. Oke, kita tunggu nanti proses selanjutnya ya. Sekarang udah masuk proses pemasangan stang ya guys. Nah, di sini udah mulai pasang stang, lagi dikencangin nih si stangnya.
dari si komstir, batang komstir gitu. Prosesnya masih ya, kalau buat komstir doang tinggal setengah jam lah, tinggal masang si bodi-bodi motor depannya guys, sama itu plat nomornya tuh gitu. Jadi cepet sih ya, 1 jam lah selesai gitu. Jadi kalau kalian yang mau ganti komstir, saya saranin di hari-hari libur aja ya, karena kalau hari biasa kayak nggak keburu, nanti takutnya kalian kerja apa gimana gitu kan. Jadi sempatnya di hari libur aja, tapi hari libur biasanya di sini ramai sih. Nah, ini terlihat beberapa motor yang masih belum dikerjakan. Di sini ada kokoknya tuh guys. Kokoknya tuh, kokoknya tuh yang lagi pakai baju hitam itu kokoknya punya bengkel ini. Nah, itu pekerja-pekerjaan gitu guys. Kita tunggu aja sampai selesai nanti ya. Nah guys, ini si abangnya lagi coba ngetes ya. Makanya di sini agak bagus sih, dia dites dulu, nanti motornya dibawa jalan tuh masih telanjang depannya. Nanti kalau ada yang gimana-gimana di sini dipedul-pedulin lagi gitu. Setelah dicek sama abangnya, ternyata udah clear ya, udah nggak ada masalah lagi gitu. Nah, tadi kata abangnya juga udah oke semua, dan sekarang coba lagi dilihat-lihat ini di bagian perlistrikan, terutama di aki ya gitu. Jadi ya itulah tuh, pas dibongkar kata abangnya karatan semua ya bang ya, banyak karatnya tuh, sampai ke apa namanya, baut-bautnya juga pada karatan kan. Cuman ya kata abangnya ya sih, kalau mesin sih bagus sih, emang gitu, emang diakuin mesin si Power 160 itu bandel. Cuman ya itu perbesiannya itu yang kurang bagus sih, dari rangka, baut dan lain-lain sih. Makanya ya saya bukan memojokkan Honda ya, tolong dong pihak Honda lebih perhatikan lagi. Emang kalau iya, jadi ya emang kalau buat mesin sih oke sih, tapi kalau kayak body-body itu enggak sih kalau saya gitu. Nah, ini lagi proses penggantian si kunci jok ya. Nah, lihat tuh guys, karatannya minta ampun guys. Nah, ini nanti diganti dengan yang baru udah saya beli ya. Baru ini diganti. Ini lagi proses pembongkaran. Setelah dibongkar ya kayak gini dalamannya ya. Ini kan agak karatan ya, lumayan sih karatannya sih, pusing. Makanya punya user Power 160 itu pasti masalahnya di karatan ini sih gitu. Nah, ini dibongkar, kita ganti yang baru. Oke pak, abangnya diganti yang baru ya guys. Direkit dulu dan dipasang. Nah, ini setelah dicoba lagi sama abangnya. Nah, udah bisa tuh guys. Jadi oke. Jadi dia udah bisa klik-klik lagi gitu guys. Kalau sebelumnya kan dia udah ngoncing, magel aja nggak mau kebuka lagi deh. Jadi ada kayak cantolan-cantolannya gitu yang nggak balik gitu guys gitu. Jadi tadi udah dicoba dan oke, sip. Sekarang kita rakit dan pasang kembali si
body semuanya. Kita review nanti ya guys. Setelah ini saya tidak videokan lagi untuk prosesnya, langsung ke hasil akhir dan reviewnya ya guys. Guys, setelah selesai, sekarang kita coba jalan ya. Nah, ini kalau sebelumnya itu dia kalau buat direm gini, direm tuk 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 tuk. Sekarang enggak ya guys. Nah, ini sekarang saya berada di GLC gitu. Jadi sekarang udah enakan si komstirnya, dan nanti kita review untuk si joknya ya guys. Sekarang nggak bisa tuh. Sekarang kita lihat nanti ketika sudah diganti itu hasilnya seperti apa guys. Nah, kita coba nanti di jablugan nih guys, kan ada kayak positif kecil ya. Nah, tuh. Enak ya, sekarang udah nggak duduk gitu. Jadi kalau kalian yang ada bunyi kayak gitu di Vario 160 nya, pasti itu dari komstirnya guys. Kalau ada bunyi ketuk gitu kalau setiap direm atau kena polisi seperti itu. Nah guys, sekarang kita spill untuk hasil akhirnya si joknya guys, yang tadi udah kita ganti. Nah, ini kan keadaan terkunci ya. Nah, kita buka dengan pencet di sini ya guys. Ini bunyi apa enggak? Tuh, udah klik ya. Berarti bisa kebuka. Dan ini kita kunci lagi. Ini terkunci, dan coba kita klik lagi ya di sininya. Nah, sudah bisa. Gitu, udah kebuka ya. Jadi penyakitnya si Vario 160 sih rata-rata itu sih untuk si joknya dan komstirnya gitu. Apalagi saya sudah pemakaian 2 tahun kurang lebih, kilometernya sudah di angka 27.000 ya guys. Nah, kemarin kan saya ganti di kilometer 27.200 kilometer gitu. Nah, sekarang kilometernya 27.231. Nah guys, sekarang kita spill ya, berapa sih biaya yang harus kita keluarkan untuk mengganti si komstir dan jok. Yang kalau joknya sih saya beli di online shop kemarin sekitar 45 ribuan ya. Nanti coba saya capturekan di Shopee itu biayanya berapa. Nah, jadi untuk biayanya sendiri, untuk komstir dan pergantian komstir dan komstirnya dari si bengkelnya itu sekitar 150.000 guys, dan ongkos pasang kunci jok belakang itu 30.000. Jadi kalau misalnya sama barangnya saya beli 45.000, sekitar 75.000 ya guys. Dan baut-baut yang hilang itu ada sekitar 5 atau 7 baut gitu, jadi 10.000. Nah, totalnya yang saya keluarkan hari ini adalah 190.000 gitu guys. Nah, jadi biayanya itu semua 160.000 termasuk dengan joknya 45.000. Jadi kalau fullnya itu 240.000, jadi 235 ribuan lah ya, 235 ribuan. Oke guys, sekian video dari pemasangan atau pergantian komstir di Vario 160 dan penggantian kunci jok engsel di bawah jok yang tadi. Jangan lupa like, comment, serta subscribe ya guys, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya mengenai Vario 160 tentunya, dan perjalanan dengan Toyota Rush gitu guys. Oke guys, see you dan sampai jumpa.